tunggu C3 nya, kita akan open lagi di sebelah ini. Oke, kita akan ambil kenaikannya lagi. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Semoga sehat-sehat, semoga diberi kelancaran setiap urusannya dalam hari ini ya, dan untuk kedepannya juga semoga rezekinya semakin bertambah. Oke, sore ini kita akan trading kembali. Ini di jam 15.59 sore. Kita akan trading kembali, membuat sampel dan membahas tentang teknikal 15 detik dari requestan dari abang Sansan yang minta dibahas kembali teknikal di time frame 15 detik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas saja marketnya. Oke, seperti yang pernah sudah saya bagikan, kalau kita bermain di time frame 15 detik itu tidak perlu ribet. Kita hanya butuh satu candlestick sebagai titik konfirmasinya gitu, sebagai acuan kita untuk open posisi buy atau sell. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video itu pasti akan ingat candle keberapa yang akan kita jadikan titik konfirmasinya gitu ya. Oke, di sini akan saya ulangi. Kalau kita bermain di time frame 15 detik, yang perlu kita analisa hanya satu candle. Oke, candle keberapa kah itu? Yaitu candle C3 ya, candle ketiga. Karena di time frame 15 detik ini ada 4 candle gitu ya bang ya, ada 4 candle. Oke, kita tanpa basa-basi kita langsung gas, kita langsung lihat marketnya. Marketnya di sini sedang sideways, sedang sideways ya bang ya, sedang sideways, harga di sini aja. Oke, namun tidak masalah, kita akan tunggu konfirmasinya di C3. Oke, C1 yang mana bang? C1 adalah yang ini, C2 adalah yang ini, C3 adalah yang ini. Oke, kita open di sini aja nanti. Oke, ini adalah C1, sorry, yang ini ya, C1, ini C2, satu candle lagi C3 namanya. Oke, di sini dia tidak akan kuat untuk naik, kita ambil sellnya. Oke, kita tunggu. Oke, jadi gini ya bang ya, ketika kita pun belum saya kan open di sini di C2 nya gitu kan. Kenapa open di situ gitu? Karena di area ini bisa juga kita memakai yang namanya SNR ya bang. SNR tidak pernah akan kita lupakan. Saya merasa itu udah titik tertingginya gitu. Jadi sebelum terlambat OP nya, karena kita tahu dia akan turun gitu, gunakan aja gitu, walaupun di C2 gitu, nggak masalah. Sebelum habis C2 nya, detik-detik ke berapa gitu, 2 detik ke terakhir, ambil aja sellnya gitu, biar kita dapat titik tertingginya. Lihat ini, ketika kita open posisi di C3 nya, bedanya dah sama di C2 nya gitu. Artinya karena kita di sini udah tahu gitu ya bang ya, karena udah tahu. Tapi kalau belum terkonfirmasi dengan adanya resisten di sini, nggak masalah, kita tunggu C3 nya gitu deh bang. Jadi teknikal itu harus dibarengi dengan bagaimana kita pintar-pintar kita melihat situasi market gitu ya. Harus jeli dengan situasi market gitu aja sebenarnya bang. Oke, di situ kita profit, saya akan jelasin kenapa di sini terjadi penurunan. Nah, ini sudah mengkonfirmasi akan adanya penurunan. Dia akan menyatakan dia lemah naik ya. Nah, di sebelah sini ada titik resisten. Tanpa ini terjadi pun kita udah tahu gitu bahwa dia akan terpantul gitu. Makanya kita dapat di sini titik tertingginya gitu. Satu lagi, kita di sini open setelah C3-nya terbentuk ya. Tetap profit juga ya bang ya. Yang jelas dia tetap akan turun gitu dia bang. Oke, jadi teknikal di time frame
15 detik ini sangat mudah ya bang ya. Aduh, keseret bang, sangat mudah. Kita hanya melihat satu candlestick gitu. Sorry, sini salah open ya bang ya. Sini salah open, kita ambil buy-nya, malah ketekan yang sell ya. Sorry ya bang ya. Oke, di sini kita open lagi buy-nya karena kita lihat kejenuhan daripada seller sudah terbentuk ya. Oke, jadi simple aja bang untuk open posisi di time frame time frame 15 detik ini ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu C3 nya, kita akan open lagi di sebelah ini. Oke, kita akan ambil kenaikannya lagi. Oke, karena di situ dia C3 nya, sorry sebentar ya bang ya, saya akan jelasin. Sebentar, kita fokus dulu open buy-nya. Oke, kenapa open buy di situ bang? Yang ini tadi ya bang ya, di sini. Bentar, di sini ya open buy. Kenapa open buy? Karena saya melihat di sini adalah C3 nya, ini C1 nya, ini C2 nya, ini C3 nya. Nah, C3 nya adalah kejenuhan daripada seller gitu ya. Lihat satu candle yang membuat sumbu di atas dan sumbu di bawah itu sama panjang gitu. Artinya dia akan adanya kenaikan kembali. Dia menyatakan bahwa si sellernya sudah jenuh. Itu titik jenuhnya ya bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Oke, di situ kita profit lagi 100%. Kenapa saya buy di situ? Karena C3 nya sebentar ya bang ya. Sorry. Sebentar bang, bentar. Oke, di sini saya open buy lagi. Sebentar ya bang, sorry ya, agak terganggu dikit. Saya open buy di situ karena di C3 nya kita sama-sama lihat ini adalah candle penurunan, tapi melihat situasi body dan sumbunya kecil gitu, artinya dia tidak akan kuat. Lihat penurunan yang dihasilkan dari candle C3 ini, hanya 2 candle gitu kan, hanya 2 candle. Itu makanya saya ambil buy-nya di sini gitu dia. Sorry sebentar, kita akan lanjutin lagi. Di sini jadi kurang fokus ya. Ini C3 nya penurunan tapi tidak begitu jauh gitu. Nah, artinya akan ada terjadi kenaikan kembali gitu. Oke, simple ya bang ya, sesimpel itu ya untuk open posisi di time frame 15 detik ini gitu ya. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Sebentar, kita tunggu C3 nya. Sebentar, kita tunggu. Artinya C3 itu menyatakan kenaikan pun tidak akan jauh gitu ya bang ya. Kita ambil sell-nya. Ketika dia naik dikit lagi, kita akan sell gitu. Kita akan sell gitu dia bang. Kita ambil penurunannya gitu. Simple sih. Oke. Ketika naik pun dia tidak begitu jauh gitu bang. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan candle-candle yang menjadi pelemahan, lemah naik, lemah turun, jangan ambil penurunannya. Misalnya lemah turun, jangan ambil penurunannya, ambil kebalikannya gitu ya bang. Ketika dia lemah naik, ambil kebalikannya, artinya kita sell. Ketika dia lemah turun, ambil kebalikannya, kita buy gitu ya bang ya. Intinya seperti itu aja gitu. Kita hanya butuh satu candlestick aja di sini untuk open posisi gitu dia bang. Oke, kita lihat di sini.
Oke, kita lihat apakah dia kuat untuk naik. Kita akan lihat dulu. Dia turunkan bang, artinya dia nggak kuat naik gitu. Melihat candlestick yang seperti ini, C3 ini, dia memang arahnya kenaikan gitu, tapi nggak kuat. Lihat hasilnya, kenaikan yang dihasilkan hanya segini gitu ya bang ya. Dia mencoba naik di C4 nya, dia nggak kuat, dia malah membuat penurunan. Jadi sesimpel itu ya bang ya, untuk nggak bagus lagi jaringannya. Jadi sesimpel itu untuk open posisi atau bertrading di time frame 15 detik gitu bang. Jadi buat abang yang request video ini untuk dibahasin time frame 15 detik, semoga mudah dipahami ya bang ya, semoga bisa membantu, semoga bisa dapat profit, semoga teknikal ini bisa dipakai. Pokoknya sukseslah untuk kedepannya gitu. Oke, di sini kita akan sekali lagi, maaf koneksinya kurang bagus, sekali lagi open posisi, candlenya hilang ya bang ya, tak kemana. Oke, kita tunggu. Sebentar, muncul dia ya. Kita open di sini aja karena candle-candle di sini kurang kuat ya bang ya untuk open posisi gitu. Oke, kita open posisi di sini aja antara ini dengan ini atau ke sini ya. Oke, kita tunggu C3 nya ini. Kurang ini, agak sedikit terganggu ya bang, maaf ya. Kita akan ambil selnya ketika dia naik. Oke, kita akan ambil selnya ketika dia naik. Oke, pokoknya ketika dia naik kita akan ambil selnya. Kita uji kekuatan daripada candle C3 nya ya bang ya. C3 nya itu ada penurunan dengan body kecil gitu. Jadi kita uji apakah kekuatan body kecil itu akurat atau enggak untuk kita ambil titik konfirmasi gitu bang. Kita uji ya bang di sini ya. Kan sumbunya tuh lumayan panjang tuh, sumbunya lumayan panjang di bawah. Sorry, ini candle hijau maksudnya ya, candle hijau. Sumbunya kan panjang bawah, tapi body kecil ya bang. Body kecil, kita uji ke kekuatannya gitu. Apakah dia cuman dua candle ini aja kuatnya untuk turun atau kita malah loss. Kita lihat di sini. Oke, malah loss ya bang ya, malah loss. Artinya candlestick yang kecil yang tidak membawa arah harga itu kurang bagus untuk kita jadikan titik konfirmasi gitu dia bang. Oke, kita ambil lagi di sini buy-nya. Gitu dia bang. Makanya saya selalu saranin ambillah candle-candle yang benar-benar akurat gitu. Atau bisa bang pakai candle seperti ini tapi ambil kebalikannya. Ini yang penurunan tapi dia nggak kuat. Lihat penurunan yang dihasilkan hanya 2 candle, dia malah membuat kenaikan kembali. Jadi sangat simpel sebenarnya untuk memakai teknikal ini ya bang ya. Yang penting kenal candlestick. Ketika tidak masuk bukan berarti teknikal kita salah gitu. Salahnya di mana bang? Salahnya kita bisa jadi titik open posisinya kurang tepat di titik terendah, atau bisa jadi kita salah baca candlestick gitu ya bang. Oke, kita lihat di sini 3, 2, 1 kita dapat semua. Nah, kenapa saya buy di situ? Karena ini candlestick artinya ini akan lemah untuk turun. Ketika dia lemah turun, ambil kebalikannya. Sama halnya seperti ini. Di sini langsung saya buktikan ini adalah penurunan tapi lemah, bodinya kecil. Nah, di sini saya sell. Hasilnya udah bang lihat penurunan yang dihasilkan hanya sekecil ini, 2 candlestick gitu ya bang. Oke, mungkin sekian dulu buat sore hari ini. Sampelnya menurut saya sudah cukup jelas bagaimana kita menganalisa dan mengambil titik konfirmasi yang akurat, dan bagaimana teknik kita untuk open posisi. Ambil titik terendah ketika kita mau buy, ambil titik tertinggi ketika kita mau sell. Oke,
ketika konfirmasi yang kita dapatkan itu adalah pelemahan, ambil kebalikannya. Oke, gitu ya Bang ya. Saya rasa cukup simpel dan cukup mudah untuk dipahami. Sekian dulu dari saya pada sore hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini. Semoga sehat-sehat semua. Semoga secepatnya bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari channel ini gitu ya Bang ya. Semoga bermanfaat lah buat semuanya. Terima kasih, selamat sore.